Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Dinda Bilal Aulia dengan NIM C012111 dari kelas manajemen A angkatan 2021. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Novia Sandra Dewi selaku pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis dan telah memberikan tugas ini kepada kami sebagai pengganti tugas final. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ide bisnis saya, di mana saya mengangkat sebuah produk roti. Mengapa saya mengangkat produk roti ini? Yaitu di Indonesia, roti menjadi salah satu bagian makanan yang paling sering dibawa kemana-mana, baik itu berkumpul keluarga, bertamasya, jalan-jalan, maupun sebagai oleh-oleh. Namun, ditemui sekarang roti itu ya isinya hanya sejenis itu saja, misalnya rasa coklat, nanas, stroberi, dan tidak ada inovasi lainnya. Untuk itu, saya berinisiatif untuk membuat sebuah inovasi, yaitu roti dengan isian atau topping yang sedikit unik, yaitu dari abon, keju, kacang, dan sebagainya. Untuk segmentasi pasarnya sendiri ini mencakup semua umur, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga orang tua, karena di mana makanan roti ini tidak mengandung bahan pewarna makanan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, kemudian bagaimana sih strategi pemasarannya? Di sini saya menggunakan strategi pemasaran ada dua, yaitu offline dan online. Di mana offline di sini saya yaitu menitipkan barang kepada toko kelontong, terus di Alfamart, Alfamidi, dan supermarket lainnya. Nah, kemudian untuk strategi online-nya itu menjual di e-commerce, terus dipasarkan melalui media WhatsApp, Facebook, maupun Instagram. Untuk bahannya sendiri di sini kita menggunakan bahan pada umumnya untuk membuat roti, yaitu tepung terigu, telur, gula pasir, dan pengembang untuk memberikan tekstur yang mengembang pada roti tersebut. Nah, kemudian untuk peralatannya yaitu ada oven sebagai pemanggang kue dan topping lainnya seperti abon, keju, kacang, dan lainnya. Di bagian pengelolaan sumber daya manusia, di sini saya menggunakan 5 karyawan, 2 diantaranya di bagian produksi, kemudian 2 lainnya ada di bagian pengemasan dan 1 untuk marketing. Untuk pengembangan di sini saya memilih SDM yang berkualitas tentunya, yang menguasai di bidangnya masing-masing. Kemudian memberikan semacam pelatihan atau keikutsertaan di berbagai event untuk melatih kemampuan SDM. Adapun rancangan dari ide bisnis saya di sini, untuk 1 kali produksi membutuhkan modal 2 juta, di mana untuk bahan habis pakai ini bernilai Rp600.000. Kemudian adapun peralatannya yaitu Rp400.000, gaji karyawan Rp250.000, untuk biaya pemasaran Rp200.000, kendaraan Rp100.000, dan lainnya sebanyak Rp450.000. Nah, untuk dalam 1 kali produksi ini diperkirakan akan menghasilkan 1.250 pieces roti. Dari bisnis yang saya rencanakan ini diharapkan memberikan dampak baik itu di bidang ekonomi maupun sosial. Seperti pada bidang ekonomi ini mengurangi tingkat pengangguran, menambah pendapatan, dan memberikan lapangan pekerjaan. Sedangkan untuk dampak sosialnya ini diharapkan dapat memberikan motivasi, di mana ketika anak muda disajikan dengan hal-hal yang inovatif, maka dia akan memberikan tingkat kreativitas yang inovatif pula. Maksudnya di sini sekarang generasi Z atau biasa disering dikenal Gen Z, dia itu akan meniru apa yang mereka lihat. Generasi Gen Z
dia itu akan meniru apa yang mereka lihat yang menurut mereka itu positif. Nah, di sini bagaimana caranya kita untuk memberikan dampak positif berupa meningkatkan kreativitas dan inovasi. Adapun ancaman dan peluang yang akan dihadapi dari bisnis ini, yang pertama itu ancamannya karena roti ini mudah dibuatnya, maka ditakutkan adanya pendatang baru yang lebih inovatif lagi. Kemudian perubahan regulasi dari pemerintah. Terus ada pun peluangnya, yang pertama itu pertumbuhan penduduk, di mana semakin banyaknya penduduk di satu kawasan, maka ini akan memberikan jalan yang luas bagi seorang pengusaha untuk mendapatkan pasar yang lebih luas lagi. Kemudian yaitu pendapatan yang bertambah, di mana semakin bertambahnya pendapatan, maka akan cenderung akan memberikan sifat yang konsumtif bagi seorang konsumen. Diharapkan apabila hal ini terjadi, ini akan memberikan kesempatan kepada produk kita untuk terjual. Untuk strategi penguatan usaha, di sini kita bagaimana caranya untuk selalu mengikuti event-event sekaligus memasarkan produk kita agar dijangkau lebih luas oleh konsumen. Kemudian tetap update terhadap teknologi, bagaimana untuk memasarkan produk. Kemudian adapun yaitu memilih lokasi yang strategis untuk pemasaran maupun produksinya agar dapat dijangkau oleh banyak orang dan meminimalkan biaya distribusinya. Adapun yang harus dilakukan oleh calon seorang pemimpin atau calon seorang usahawan, yang pertama itu ada disiplin. Karena kenapa? Di sini pemimpin akan menjadi contoh bagi SDM atau karyawannya, bagaimana dia memiliki sikap disiplin dan menghargai waktu. Karena bagi pengusaha ataupun usahawan, waktu itu adalah uang. Nah, kemudian bertanggung jawab. Seorang pemimpin atau karyawan harus bertanggung jawab atas apa yang dibuatnya, harus konsisten terhadap apa yang dilakukannya untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Kemudian tidak takut mengambil resiko. Seorang wirausahawan tentunya pasti tidak takut terhadap mengambil resiko, karena apabila dia tidak mencoba sebuah langkah ini, maka dia akan belum tahu apakah langkah yang diambil ini sudah langkah yang tepat atau sebaliknya. Intinya bagi seorang pengusahawan itu harus komitmen penuh terhadap apa yang dijalankan pada saat ini. Baik, itulah tadi sedikit presentasi dari ide bisnis saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada masukan, saya anggap sebagai masukan yang positif. Dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.